Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara kita menulis pembahasan di dalam laporan skripsi. Sebagaimana kita ketahui, di bab 4 berisi hasil dan pembahasan. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menuliskan hasil penelitian kita ke dalam bab 4. Selanjutnya adalah kita menyusun pembahasan berdasarkan hasil dari penelitian kita. Sebelumnya kita perlu membedakan dulu sebenarnya apa sih yang paling mendasar antara hasil dengan pembahasan. Setidaknya kita bisa melihat kira-kira perbedaannya seperti ini. Pada hasil, isinya adalah kita juga tetap membahas, tetapi yang kita bahas adalah data yang sudah diperoleh ketika kita terjun ke lapangan. Jadi kita membahasakan temuan-temuan secara faktual yang ada di lapangan. Mungkin kalau K ya kita sebutkan angkanya seperti apa, kategorinya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kita bisa menjadi data ini, angka ini kita bisa jadikan sebagai bahan untuk melakukan analisis pada pembahasan pada tahap berikutnya. Kalau misalkan kita melakukan pengujian pretest misalkan, ya maka bagaimana hasil pretestnya itu adalah kita menuliskan hasil dari penelitian. Itu juga kalau misalkan kita melakukan wawancara, bagaimana sih hasil wawancara tersebut. Tapi jangan lupa ketika menuliskan hasil di wawancara, misalkan kita melakukan teknik pengujian keabsahan di dalam penulisan hasil wawancara. Jadi jangan dituliskan secara sekaligus ya. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan di pembahasan? Nah, di pembahasan biasanya lebih banyak mengulas hasil dari analisis yang menggambarkan jawaban peneliti atas pertanyaan penelitian secara lebih komprehensif. Jadi, walaupun mungkin agak sedikit kita pernah menyinggung ya tentang hasil penelitian, nah tetapi di dalam hasil itu kita mungkin tidak terlalu banyak membahasakan ya. Oleh karena itu kita akan lebih komprehensif ya di dalam bagian pembahasan ini. Kemudian selain itu juga di dalam pembahasan itu ada gagasan dari peneliti ya, karena kita punya hipotesis ya, maka kita punya gagasan yang itu sudah kita bisa lihat ya dari hasil penelitian yang kita peroleh. Bisa juga keterkaitan antara pola atau jejaring secara teoritis, kemudian kategori-kategori, dimensi-dimensi, kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut dari hasil-hasil yang ada di atasnya. Bisa juga posisi dari temuan kita. Nah, berada di sebelah mana di antara teori yang sudah ada atau di antara hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Kemudian bagaimana kita menafsirkan dan menjelaskan temuan tersebut atau teori yang kita ungkapkan berdasarkan dari data yang kita kumpulkan di lapangan. Bisa juga memaparkan hasil penelitian lain atau kajian teoretik yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya sebagai pembanding atas temuan di bab itu. Biasanya kalau kita belum menyebutkan di bab 2-nya ya, misalkan teorinya belum kita sebutkan, kemudian kita juga bisa menambahkan di bagian pembahasan ini teori tambahan yang mendukung dari hasil penelitian kita. Kemudian juga bisa juga yang berikutnya adalah menambahkan kajian teoretik yang belum dipaparkan. Jadi kita bisa, kalau bagian yang di sini tadi ada yang sudah kita paparkan, kemudian kita lihat apa saja teori-teori yang mendukung dari temuan kita sebagai pembanding, atau bahkan kalau misalkan ada yang bertolak belakang, itu kita bisa lihat sebagai pembanding dari hasil penelitian kita. Bisa juga kita menambahkan kajian teoretik yang lain ya, belum kita tuliskan di bab 2. Jadi kita tambahkan di sini sebagai tambahannya. Kita boleh menambahkan teori baru di bab 2 ya. Hal ini dilakukan untuk mendukung temuan dan hasil penelitiannya. Jadi secara teoritis misalkan ini kita perlu dukung lagi dengan temuan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Atau bisa juga di bagian pembahasan ini kita membahas kesimpulan hasil penelitian kita bahas dengan menyertakan kajian teori yang sudah ditetapkan. Jadi kita melihat atau di sini kita menarik suatu simpulannya berdasarkan teori-teori yang sudah kita temukan di bagian hasil. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari masalah yang kita angkat guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini kalau kita perhatikan beberapa uraian ini, kalau kita perhatikan ini kita membentuk satu rangkaian ya, satu rangkaian teknik ya yang bisa kita tempatkan untuk menulis pembahasan pada penulisan laporan skripsi. Nah, oleh karena itu kita coba lihat berdasarkan uraian ini, kita coba lihat bagaimana sih teknik penulisan pembahasan pada skripsi. Ada beberapa tahap di sini yang bisa kita lakukan ya. Tahapan ini sebenarnya bukan tahapan ya, tetapi beberapa poin yang bisa kita masukkan dalam penulisan pembahasan. Jadi karena kalau disebut tahap takutnya dianggap ini harus berurutan, ya kita nggak perlu berurutan juga, nggak ada masalah di sini. Oke, jadi ada 7 hal yang bisa kita tuliskan di dalam pembahasan. Yang pertama adalah menampilkan informasi mengenai latar belakang.
Jadi apa yang bisa kita tuliskan di latar belakang itu bisa kita ulangi kembali di bagian pembahasan. Bisa juga kita menampilkan ringkasan hasil temuan atau dari hasil atau temuan penelitian itu yang ada di bab 4 di sebelumnya ya, di hasil. Yang ketiga bisa juga kita memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis atau tidak. Kemudian yang keempat kita bisa menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu. Ya, baik itu yang sesuai dengan teori, yang mendukung dengan teori kita, atau kita ada teori yang lain yang belum kita masukkan, itu bisa kita jadikan sebagai pembanding. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan. Nah, di sini peneliti itu perlu menjelaskan kenapa hasilnya tidak memuaskan, misalkan. Kemudian yang keenam, membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh atau berupa sebuah implikasi ya dari hasil penelitian kita. Jadi ada teori baru. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita lihat yang pertama secara lebih detail apa saja kita lakukan, yaitu ketika kita menampilkan informasi latar belakang, di sini dapat berupa tujuan penelitian, pertanyaan penelitian atau rumusannya, atau hipotesis dari penelitiannya. Kebanyakan sih memang itu di hipotesis penelitian ya, membahasnya nanti menjadi lebih komprehensif ya dibanding kita secara garis besar melihat bagaimana tujuannya aja. Lebih banyaknya melihat bagaimana hipotesis penelitian yang dituliskan entah itu di bab 1 atau di bab 3 ya. Kemudian yang kedua adalah informasi tersebut bisa dilanjutkan dengan informasi seperti jawaban dari pernyataan dari pertanyaan atau hipotesis dari penelitian tersebut, penelitian kita. Apakah hipotesis jalan atau hipotesisnya itu bisa kita terima atau tidak gitu ya. Nah, ini ada beberapa contohnya seperti ini. Ini di bagian pembahasan, ini hipotesis ya disebutkan di sini hipotesis penelitiannya. Jadi yang pertama disebutkan hipotesis pertamanya. Nah, di sini dituliskan berdasarkan dari menguji hipotesis pertama ya. Jadi di sini sebutkan ada hipotesis jadi kita bahas dari hipotesis pertama. Nah, ini ada hipotesisnya adalah ada pengaruh positif dan signifikan antara reward terhadap kinerja karyawan. Sebagai contoh ini adalah hipotesisnya. Kemudian yang kedua adalah menampilkan ringkasan atau hasil temuan temuan dari penelitian. Nah, di sini kita menuliskan kembali hasil pokok penelitian tapi secara ringkas ya. Jadi kita tidak seperti bab hasil ya. Jadi kita hanya menuliskan angka-angka dalam bentuk angka, misalkan hanya angka-angka yang terakhirnya aja gitu ya istilahnya, yang merekapitulasi keseluruhan dari kegiatan penelitian kita. Nah, sebagai contoh di sini bisa kita tuliskan di dalam tabel di atas bahwa tidak semua intisari yang diteliti memiliki 4 langkah. Kendati sebagian besar, sebagai contoh di situ tuliskan 98%, ini berarti kan angka ini kita peroleh dari hasil. Memiliki langkah 1 di langkah 2, ada juga yang 20 intisari 44% tidak memiliki langkah 2, dan 7 intisari 14% tidak memiliki langkah 4. Angka-angka ini kita peroleh dari hasil penelitian. Nah, contoh yang kedua adalah dari jawaban kuesioner. Jadi di sini kita melihat bagaimana hasilnya ya, tapi secara ringkas. Nah, ini hasil kalau misalkan penelitiannya menggunakan kuesioner. Jadi dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, jadi diceritakan dari hasil ya. Mungkin kalau dihasilkan kita bisa mengkomparasi, melakukan triangulasi, misalkan melakukan konfirmasi informasi, baik secara sumber maupun secara metodologi, itu kita bisa mendapatkan banyak sekali uraian. Nah, tetapi di bagian sini kita cukup mengambil yang secara ringkasnya aja. Sebagai contoh di situ, dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, karyawan perusahaan pembiayaan di Kota Bengkulu menganggap pekerjaannya lebih dari sekadar uang dan kepuasan utama yang berasal di pekerjaan, yang artinya kalau tersebut telah cukup lama berkecimpung dalam dunia kerja. Nah, di sini berarti kita sudah mengambil satu hasil dari jawaban kuesioner. Kemudian yang ketiga adalah memberikan komentar apakah hasil penelitian sesuai dengan hipotesis. Nah, jika di antara hasil-hasil itu ada yang tidak cocok dengan hipotesis, penulis artikel perlu menjelaskan mengapa terjadi demikian. Nah, kemudian tuliskan juga kira-kira apa sih sebab diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Contohnya seperti ini. Ada beberapa siswa yang nilainya sama disebabkan di antara siswa saling bertukar jawaban. Jadi di sini ada dari hipotesis, misalkan ini ada hipotesis yang tidak sesuai, atau ada temuan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan, atau kalau perlu dibilang itu yang tidak memuaskan misalkan. Nah, di sini disebutkan ada kenapa hal tersebut bisa terjadi. Di sini juga diceritakannya kira-kira kenapa ini bisa terjadi akibat atau keadaan yang tidak sesuai dengan hipotesisnya misalkan. Nah, sehingga di sini ada kesimpulan berpengaruh terhadap penyelesaian tanggapan dan ketuntasan hasil belajar siswa. Jadi ada inilah peristiwa yang terjadi, kemudian di atas adalah sebabnya mengakibatkan peristiwa ini terjadi. Kemudian berikutnya adalah
menghubungkan dengan hasil penelitian terdahulu. Ini jangan lupa ya, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk membandingkan hasil penelitian kita sendiri, kemudian kita juga bisa mencari dukungan dari temuan kita sendiri. Ini hasil penelitian terdahulu ini bisa sudah dituliskan di kajian teoritis di bab sebelumnya, atau kita juga bisa menambahkan dengan teori-teori baru ya. Sebagai contoh di sini, hasil pengujian kedua ini sejalan dengan hasil pengujian penelitian terdahulu. Jadi disebutkan bahwa di sini ada penelitian terdahulu yang sejalan, dan ini mendukung adanya hubungan yang positif dan signifikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh peneliti yang lain ya, gitu. Kira-kira seperti itu ya, contohnya gitu di di bagian pembahasan. Kemudian menjelaskan hasil yang diperoleh, terutama jika hasil tersebut tidak memuaskan. Apa yang dijelaskan? Ya bisa data, asumsi, prosedur, model, analisis, dan sebagainya. Kita juga bisa menyampaikan keterbatasan atau kelemahan. Sebagai contoh di sini ada keterbatasan penelitian ya. Penelitian ini masih memiliki kekurangan. Sebabkannya kenapa? Ada beberapa keterbatasan. Ya, contohnya keterbatasannya apa? Media waktu bergambar yang digunakan merupakan buatan peneliti sehingga kurang maksimal dari segi pembuatan dan desainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kekuatan kertas yang jika sering digunakan maka mudah rusak dan jenis kertas yang digunakan. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan mengenai keterbatasan penelitian kita. Kemudian yang keenam adalah membuat generalisasi dari hasil yang diperoleh. Di sini kita melakukan suatu penarikan simpulan secara logis, nah tetapi generalisasi ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip pada penalaran. Sebagai contoh di sini dari pembahasan di atas dapat disimpulkan. Jadi di sini kita melakukan suatu generalisasi ya, suatu penarikan simpulan bahwa intisari artikel penelitian eksperimental memiliki beberapa pola organisasi wacana yang mirip dengan pola wacana bagian pengantar. Ini salah satu contoh simpulan. Contoh yang lain adalah di sini ada di bawah ya, di bagian bawah, penelitian ini telah membuktikan bahwa di bagian bawah di sini ya, media kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Nah, ini ada satu generalisasi ya yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil yang sudah kita peroleh di bagian analisis data. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.